Oke, baik. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Baik, selamat sore semuanya. Dan di Belanda saat ini jam, sebentar saya cek ya. Jam pagi. Di sana masih pagi ya? Ya, yes. Oh, what time is it there? Jam 8.15, Pak. 8:15 ya? So good morning. Quite early. Selamat siang. It's early. Goedemorgen. It's 8:15. It's early. Good morning atau selamat pagi atau good morning for Mr. Victor Bogers from the Netherlands. Ya, the land of the tulips and all the wonderful things. Yes, Selamat sore untuk Ibu Esther Mandagi, COO Kadin, ya, yang akan Sore, Pak. memberikan semua hal yang terbaik ya dari sebuah proses antara pasar di Eropa Barat, terutama dari Belanda atau Netherlands dan pasar Indonesia. Ya. Dan kita akan berusaha untuk produk-produk terbaik dari kita, ya, produk-produk eksportir UKM atau UKM yang berorientasi ekspor untuk bisa masuk ke pasar di Eropa Barat melalui Belanda. So, Pak Victor, I'm just telling them that we are going to be global, from local to global, which is the topic of today, from local to global, or in bahasa meningkatkan skala dan ekspansi bisnis ke Eropa. So once again, I would like to welcome our speakers, or in bahasa narasumber ada Pak Victor Bogers and Ibu Esther Mandagi dari Kadin dan Pak Victor Bogers dari Savino Del Bene yang langsung live dari Belanda. Ya. Baik, topik kita hari ini adalah from local to global. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada dukungan dari negeriku, Pak Latif Gau, dan terutama dari KUPU. Ya. Negeriku dan KUPU ini adalah dua kumpulan dari orang Indonesia yang berusaha untuk membuat rakyat Indonesia, terutama UMKM yang bisnisnya berorientasi ekspor, untuk bisa tembus ke pasar internasional, lebih spesifiknya di Eropa Barat. Oke, saya Eric Lex Donald dari Asosiasi Pengusaha Inovatif Kreatif yang akan menjadi moderator dari diskusi yang luar biasa ini. Dan kita akan membicarakan banyak hal, tapi sebelumnya saya sapa dulu teman-teman pengusaha bisnisnya yang berorientasi ekspor dari Indonesia. Selamat sore semuanya, UMKM dari Indonesia. Ini kalau saya sebut satu-satu, maka acara 2 jam ke depan itu akan habis waktunya. Tapi yang pasti ini orang-orang hebat semua isinya. Dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini, apa yang disampaikan oleh para narasumber, akan membuka wawasan. Tidak hanya itu, akan memotivasi teman-teman untuk mau atau melakukan langkah real untuk bisa masuk produknya ke pasar Eropa Barat. Karena produk Indonesia sangat dibutuhkan. Ya, saat ini produk Indonesia disubstitusi oleh produk dari Asia seperti dari Thailand, dari Eropa, dari Vietnam. Gitu ya. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, acara ini itu ada rangkaian dari apa yang sudah dilakukan oleh KUPU dan negeriku dan beberapa orang Indonesia hebat lainnya, termasuk dukungan dari KPRI yang ada di Den Haag, di mana acara yang namanya Discovery Making Vision Indonesia tahun 2024 di Jaarbeurs Utrecht, Netherlands itu telah berlangsung. Ya, dan sukses sekali. Kita udah lihat dari videonya sebelumnya yang ditampilkan, banyak hal yang baik, tidak hanya ekspor produk tapi juga jasa. Ya. Nah, kita ingin minta beberapa hal, ya, 1 atau 2 hal informasi dari teman-teman di KUPU. Ya. Pertama adalah gimana, apa yang bisa diberikan lagi oleh KUPU di DMI 2025 ini. Nah, silahkan. Halo, selamat siang Bapak Ibu semua.
Sebelumnya terima kasih Bapak Erik yang sudah menjadi moderator kami siang ini. Perkenalkan, saya Hana, perwakilan dari DMI Expo. Saya mau terima kasih juga nih kepada mitra-mitra kami juga. Ada Pak Erik nih dari Asosiasi Pengusaha Inovasi Kreatif. Ada Bu Esther juga dari COO Kadin ITH. Ada Mr. Victor dari Safino Elbene, logistik company di Eropa. Sebelumnya terima kasih banyak sudah membantu kami untuk mensosialisasikan DMI Expo gitu. Saya izin share screen juga. Jadi saya sebenarnya ini sebelum memulai untuk topik hari ini from local to global, pengen izin menjelaskan sedikit DMI Expo ini apa gitu. Jadi DMI Expo ini sudah terlihat share screen saya. Sudah. Oke, jadi DMI Expo ini adalah Tourism and Trade Expo, dan tahun ini sebenarnya ini tahun kedua kami yang di tahun ini juga kita mau menambahkan investmentnya di Expo ini. Itu adalah sebuah Expo yang kita pengen bawa ke Belanda. Ini tahun kedua kami kebetulan. Yang Bapak Ibu sudah lihat tadi di video pertama itu DMI Expo 2024, kita sudah menyelenggarakan tahun lalu di Belanda. Tahun ini kita mau nyelenggarain di tanggal 30 Oktober sampai 2 November di Jaarbeurs, Utrecht, Netherlands. Dengan topik yang tahun ini kita bawa itu From Indonesia to Europe dan Building Strategic and Sustainability Partnership from Indonesia in European Market. Nah, acara ini diinisiasi atau dihostkan oleh Negeriku Foundation. Di sini sudah ada Bapak Latif juga, perwakilan dari Negeriku Foundation. Kalau nggak salah juga ada Bu Eva juga, dan ada Bu Mira juga. Jadi Negeriku Foundation ini adalah organisasi nirlaba para diaspora Indonesia yang sudah ada di Belanda, yang mau menjalankan misinya nih, ngajakin kita Kupu untuk berpartner di DMI Expo ini. Jadi Kupu sendiri juga sebagai event organizer ini di sektor MICE, dan beberapa tahun belakangan ini kita lagi fokus untuk melebarkan misi-misi kita di luar negeri, salah satunya di Belanda. Kita juga bermitra juga dengan Kadin TH, ada Bu Esther di sini, ada partner logistik kita juga, ada Niat saya juga yang membantu kita dalam pelaksanaan B2B activities-nya, dan bersama dengan Pak Erik juga. Yang pertama, kenapa Belanda? Karena menurut kami ini adalah gerbang perdagangan ke Eropa. Belanda itu menjadi pusat logistik utama di Eropa dengan akses ke Rotterdam dan bandara di Schiphol. Dan salah satunya juga hubungan sejarah ekonomi Indonesia dan Belanda. Dan Indonesia juga memiliki diaspora dan komunitas yang kuat di Belanda juga, yang bisa menjembatani para UKM Indonesia nih untuk bisa masuk ke market Eropa. Nah, DMI Expo ini kita harapannya bukan sekedar pameran aja, tapi bisa jadi platform atau gerbang lah untuk para UKM untuk bisa bawa produk-produknya nih, expand produk-produknya ke Eropa. Salah satunya itu yang kita mau fokusin di tahun ini adalah trade, tourism, dan investment yang kita baru tambahkan. Kita juga mengutamakan highlight-highlightnya, ada platform B2B untuk bertemu para buyer dan investor di Eropa, ada forum investasi dan networking internasional juga, dan ada showcase produk dari UKM, BUMN, startup, maupun brand-brand premium di Indonesia yang udah siap ekspor. Nah, ada apa aja di DMI tahun ini? Sebelum on event-nya, kita itu di pre-event kita akan melaksanakan webinar seperti yang sekarang lagi kita lakukan. Kita juga melangsungkan digital campaign, ada stakeholder meet up juga. Kita mau juga mengadakan brand gathering untuk DMI Expo 2025. Terus kita juga pengen melaksanakan business matching yang sudah kita lakukan di pre-event-nya DMI. Untuk main eventnya sendiri nanti kita mau mengadakan tourism showcase, ada Indonesian Art and Craft, ada workshop juga seperti dilihat, ada jamu, ada batik, ada workshop tari juga. Terus kita juga mau ngangkat cultural performance-nya
ada wayang kulit, ada performance cultural parade dan lain-lain yang akan kita bawa nantinya. Kita juga mau ada networking event, dan yang baru ini ada digital integration di DMI Expo. Nah, untuk eventnya sendiri, jadi kita ada 4 hari di Hall 3 Yardbirds. Kenapa kita pilih Yardbirds? Karena untuk tempatnya lumayan strategis, itu dekat sekali dengan Central Station di Utrecht yang menjadi hub transportasi dari perjalanan di Eropa. Untuk eventnya 4 hari, kita itu fokusnya 2 hari pertama itu akan ada B2B dan investment forum. Di 2 hari selanjutnya kita akan fokus ke B2C-nya. Untuk expected participant-nya yaitu government official, SME, ada tourism agency, PATO, international buyers, dan investor. Nah, target audiensnya sendiri itu sekitar 15.000 visitor kurang lebih selama 4 hari. Kurang lebih seperti itu sih Pak Erik untuk penjelasan tentang DMI sendiri. Nanti mungkin selanjutnya kita bisa share juga nih gimana caranya untuk bisa daftar di DMI dan lain-lain, berapa sih harga booth-nya. Mungkin kita bisa bahas di akhir kali ya Pak Erik ya. Untuk sekarang ini mungkin kita bisa discuss dulu. Baik. Itu. Terima kasih Ibu Hana dari PUPU. Ya, jadi teman-teman semua, PUPU bersama dengan Negriku, ada board of director-nya hadir di sini, Pak Latif Gau. Ini adalah 2 kumpulan orang-orang hebat yang membuka jalan untuk teman-teman Indonesia yang bisnisnya berorientasi ekspor untuk bisa masuk ke produknya, untuk bisa hadir ada di Eropa Barat. Nah, kalau saya boleh tarik inti dari apa yang disampaikan oleh Ibu Hana dari PUPU tadi adalah yang pertama, akses ya, bahwa one border, one regulation. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau produk Bapak Ibu masuk di Belanda, maka sudah bisa diedarkan di seluruh EU, tidak hanya di Eropa Barat tapi di EU juga. Ya, di European Union, karena mereka berlaku one border, one regulations. Lalu kenapa Belanda? Karena ada hubungan sejarah tadi ya. Hubungan sejarah antara Indonesia dan Belanda yang go back many years ago, gitu ya. Terus siapa aja nih yang sebaiknya memanfaatkan? Yang pertama, pemilik usaha yang produknya di bidang makanan minuman, baik makanan minuman yang ada dalam barang kemasan tertutup, ya. Lalu fashion, kerajinan tangan, dan industri kreatif, gitu. Karena Bapak Ibu sekalian, ada 400 kurang lebih perusahaan Indonesia ada di Belanda, terutama dalam bentuk restoran. Wah, dan ada 2 juta orang lebih di Belanda. Jadi itu baru Belanda, belum ke European Union. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber kita. Tapi apa yang disampaikan oleh Ibu Hana dari PUPU tadi kurang lebih garis besarnya seperti itu. Baik, selanjutnya kita ingin mendengarkan masukan atau apa yang ingin disampaikan lebih dalam lagi ya oleh Mr. Victor Bogers ya, about the opportunities of small medium enterprise business that is export oriented to be for the products to be distributed in the Western Europe countries, especially from the Netherlands. So Mr. Pak Victor, I'm just telling everyone here that you are going to share, how or what is the opportunities, what is the opportunity for the business people whose product are export oriented, and how to get there. The products can be fashion, can be food and beverage, in a can, in a bottle, in anything that is in closed compartment or in a closed container, and also craft and other creative industry. And so please, Pak Victor, please give us your share about this. Yes, I will do for sure. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. To start with, focus on your area of expertise.
the message I want to give everybody who's listening to focus on your expertise and stick to your core business and leave the freight forwarding and of the products, the moving to the freight forwarders like us, like Cervino Del Bene. That being said, I'm Victor. As you all have seen, I'm speaking from the Netherlands. I'm here together with my colleagues on my right hand. You don't see him, Raymond, our director. On my left is Tanya, my colleague, a native Indonesian. And also from our Jakarta office, my two colleagues are following. At the end, at the question and answer, our office in Jakarta can answer some questions if needed. I myself working in the freight forwarding business since 20 years, at the moment at Cervino Del Bene, and we say every shipment has a story. So your products are a story for us. Speaking about stories, I can share you a very nice story about last year. We imported successfully the first Indonesian temple into the Netherlands. Our customer is the embassy in The Hague. We visited the ambassador a couple of times, and now we successfully imported it in a zoo in NL, and is going to be erected very soon. And then you see also the big historical background between Indonesia and the Netherlands. At the moment, in the Netherlands, there are living 15,000 Indonesian citizens with an Indonesian passport, and over 1.5 million people with Indonesian heritage. So that's a large community in the Netherlands. Obviously, for the temple I just mentioned, there is not a big market, unfortunately. But there is, what we noticed, and what we are actually importing a lot from Indonesia are 5 commodities. Food and beverage, garments, footwear, handicraft, and furniture. Those 5 are really, we see them growing and increasing the volumes. 2 commodities I would like to highlight is spices. We see the trend of a lot of spices being imported, majorly because we see a growing number of Indonesian but also Asian restaurants, and even in countries in Europe where traditionally they eat their own food, like Spain and France, you see more and more Asian restaurants opening. So the demand of spices from Indonesia is growing. I would like to mention that as a trend, an ongoing trend at the moment. Another thing I would like to highlight from the commodity of furniture is what we see. There is a trend going that more and more people in Europe and the Netherlands are building in their gardens an outdoor area, a kitchen, furniture. So what's needed is all weatherproof furniture. So if you are making furniture, focus on the outdoor furniture, what can last long in our climate, because in Europe every country has got their own climate and weather conditionings. Speaking about importing, Cervino Del Bene is mainly exporting from Indonesia to Italy, the UK, Turkey, and the Netherlands. Those 4 countries has the biggest volumes. Shipping to the Europe or the Netherlands. There are a couple of modalities. We all know ocean freight. That will take around 30 to 35 days.
If your goods are more urgent, it can be in Europe in 4 to 5 days. If needed, we could arrange temperature controls through the whole supply chain from A to Z. Also, custom-wise, we can take care of everything. Export Indonesia, the import part here in NL. So we can help you move forward your products from Indonesia to the European market. Ocean freight-wise, there are 3 major ports in Europe: Hamburg, Antwerp, and Rotterdam. And Rotterdam is the biggest port in Europe. Air freight, 3 major airports are first Frankfurt, second Charles de Gaulle in France, and third is Amsterdam. So we're in the top 3 over there. Why the Netherlands? It has a big advantage, is the central geographic location. And of course, being the biggest ocean port and the 3rd biggest air freight hub, it's a big advantage. Also, some custom advantages. Our customs are severe but fair and quite quick if you compare it to other European countries. And how to get there? How to expose yourself? I think to meet potential customers, fairs and trade events are key. You can meet a lot of potential customers. As an example, the next upcoming DMI Expo, that's the one I really look forward to. I will be there personally as a visitor for sure, and hopefully a booth. And hopefully I can meet a lot of the audience of today in person. Another great trade fairs or fairs in the Netherlands are the Pasar Malam. And we see a lot of food and beverage over there and handicrafts. The Pasar Malam is in April, I believe, this year in Rotterdam. And another famous one, unfortunately, they quit. It was the Tonton Fair. It was the oldest 50 years old fair in the Netherlands. And they claimed that it was the world's biggest Indonesian trade show outside of Indonesia. Also, a huge one is the Anuga Fair. That's a food and beverage fair, biennial in Germany, and that is huge. 140,000 visitors every show. Yeah, and of course, if you have a booth in there, even small, you got the possibility to meet hundreds of potential big buyers. Restaurants are walking around on the fairs to find good ingredients. Supermarket chains are also looking for ingredients, of course. So that is very important. The trade fairs. Google them, see where they are. For fashion, in the Rai in Amsterdam is also in springtime the Modefabriek. That's fashion and accessories. So also there you can meet a lot of potential customers. And beside trade shows, I understand that in Indonesia social media is broadly used. I think you call it the power of Indonesian netizen. You call it, so that's great. In Europe, the customers use a lot of websites. So when you have a nice professional website with a professional SEO, that will really help the people in Europe finding your
business in Indonesia. Google Ads is a very good example that can help you reach the first page of Google. Because who doesn't Google something and contact the first 3 or 4 hits on page number 1? You have to be there on page number 1 with a good landing page. When they click on your website, all information has to be there. The less clicks they have to do, better it is. Now, talking about Google, Google's Savino Del Bene yet. We are a 125-year-old business, started in Italy in 1899, still our headquarters. Yeah, we grew to 330 offices in 60 countries. And with 3 offices in Indonesia, 1 in Surabaya, in Bali, and the headquarters is in Jakarta. So from every place there is an office. Last but not least, a tip from my end, via ocean freight, you can, of course, ship via a whole container. FCL is called in logistic terms. Should you have some other small businesses you want to ship together, it's possible. You can have a so-called shared container. It's called LCL, less container load. So you're able to consolidate with more of small businesses in one container, ship it to Europe, and save a lot of money on the shipping part. So that was it for me. Saya siap. I would like to give the word back to Eric. Okay, thank you, Mr. Victor. Thank you so much. Terima kasih in bahasa. Thank you so much, Pak. Sama-sama. Jadi I will say in English. So to wrap up what you say. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Victor yang adalah eksekutif dari Savino Del Bene di Belanda, langsung nih beliau ada di Belanda langsung membantu Bapak Ibu sekalian, adalah yang pertama produk-produk yang bisa masuk ke Belanda atau di Eropa Barat yang sekarang ini yang sedang tinggi permintaannya adalah spices dan furniture, ya. Jadi yang produknya spices and furniture, coba angkat tangannya, kasih klik dulu, kasih diberikan reaksi, coba reaksinya mungkin bisa tepuk tangan atau yang lain-lain. Bu Anik, makasih. Ini Bu Anik langsung pakai video tepuk tangannya. Ya, saya sapa dulu kali ada Bu Anik, Pak Prabudi, Pak Arif, Pak Bu Intan, Pak Bu Arya, Sonya. Sonya dari ini ya, dari Savino Del Bene ya. Ada Bu Sonya, ada Pak Daniel, ada Bu Diah, Bu Debbie dari Aspina Belanda, dan teman-temannya lainnya. Nanti akan selanjutnya saya sapa lagi. Coba yang produknya spices and furniture, kasih emoticon, diklik di layar. Ada? Nah, ini yang lagi tinggi permintaannya. Selain itu ada F&B, ada garment, ada handicraft. Dan kenapa Belanda? Karena Rotterdam itu adalah yang paling besar, pelabuhan laut yang paling besar di Eropa adalah Rotterdam. Ya, dan permintaan untuk importir ya B2B di sana yang paling banyak adalah untuk supermarket chain serta restoran. Nah, itu beberapa hal penting yang bisa kita garis bawain dari Pak Victor. Selain itu, yang serunya lagi adalah every shipment itu tell a story. Jadi setiap apapun yang Bapak Ibu kirimkan itu dengan menggunakan jasa freight forwarder. Jadi dalam ekosistem ekspor itu ada Bapak Ibu sebagai eksportir, ada importir. Ya, jadi kalau misalnya tadi ada spices and furniture, ada importirnya, ada pembelinya. Bapak Ibu ada pemilik barang, ada eksportir yang berurusan dengan importir dan pembeli. Ada empat orang nih, tapi bisa juga 4 orang ini eksportir dan pemilik barang 1 orang,
importir dan pembeli 1 orang. Jadi kotaknya kalau di pemberitahuan ekspor barang itu ada 4, tapi bisa diisi oleh yang 2 sama, yang 2 juga sama, atau bisa 4 yang berbeda. Nah, yang mengirimkan produk Bapak Ibu dari Indonesia ke Port Rotterdam ya adalah Pak Victor dan tim. Ya, di Indonesia nanti bisa ditanyakan, ada Budia, ada Pak Daniel Tobing dan tim yang lain. Ya, nanti kalau pertanyaan lanjut bisa ditanyakan langsung di chat. Di chat nanti saya akan inventarisir dari siapa yang bertanya duluan. Kayak tadi Pak Indarto, nanti saya akan sampaikan di akhir acara. Ya, kita akan punya waktu sekitar 30 menit untuk question and answer. Ya, jadi ditanyakan karena bisa langsung dijawab di sini. Kalau nanti mungkin agak ada waktu, tapi kalau sekarang live, gitu ya. Oke, yang selanjutnya eksportir, importir dikirim oleh freight forwarder. Jadi seorang freight forwarder atau business freight forwarder ini penting sekali, ya penting sekali. Nah, kalau kita ngomongin importir di sana, gimana sih peluang pasar di sana? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Victor Bogers. Tapi lebih jauh lagi tentang analisis pasar di sana, ada Ibu Esther Mandagi. Beliau adalah COO atau Chief Operational Officer dari Kadin Indonesia Trading House. Ya, beliau juga adalah seorang eksportir juga. Ya. Jadi Bu Esther Mandagi ini akan sharing kepada kita tentang beberapa hal yang intinya adalah apa sih syarat dan ketentuan ekspor produk untuk masuk ke Eropa Barat melalui atau European Union melalui Belanda ini. Silakan, waktunya kami persilahkan 20 menit Ibu Esther, apa saja syarat regulasi dalam ekspor produk, bagaimana produk Indonesia bisa masuk ke pasar Eropa, itu hal-hal yang akan kita dapatkan beliau dalam lagi. Untuk itu saya persilahkan Ibu Makasih, Esther. Pak Arik. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Salam kenal, saya dengan Esther. Senang nih bisa sharing-sharing sedikit ya insight mengenai Uni Eropa dari apa yang saya tahu, dan juga kebetulan saya tahun lalu juga ikut DMI yang pertama ya di Utrecht tahun 2024 lalu. Saya ada share screen, mungkin bisa dibantu ya oleh tim DMI. Ini sih share sedikit aja ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya juga menyapa nih teman-teman dan rekan-rekan yang ada di Belanda, selamat pagi. Oke, nah ini saya mulai dari ekspor ke Uni Eropa. Karena memang Belanda itu kan bagian dari European Union ya. Next mungkin. Next, ya lanjut aja terus. Jadi lanjut, jadi kalau cerita Uni Eropa ya, Uni Eropa ini sebetulnya kan gabungan dari 27 negara, di mana 27 negara ini mereka gabung jadi satu, sehingga kedaulatannya itu tetap masing-masing ya, mereka independen, hanya dari sisi peraturan, dari sisi beberapa peraturan tentang ekonomi dan lain sebagainya itu diputuskan oleh satu lembaga ya, lembaga yang mereka sudah bangun bersama. Nah, ada 27 negara di Uni Eropa yang memang kita akan tekankan adalah Belanda ya, dan di situ dekat dengan Belgia, Luxembourg, dekat juga dengan Jerman berbatasan, dan Prancis ya dekat dengan sana. Nah, penduduknya banyak nih. Jadi kemarin saya banyak sekali ketemu produsen ya, mereka sudah terlena enak sekali dengan pasar di Indonesia. Tapi sebetulnya peluang pasar untuk keluar dari Indonesia itu juga cukup besar. Uni Eropa ini ada 448 juta. Dari 27 negara ini asal 5% dari penduduk dunia. Nah, gitu ya. Dan mereka ada 24 secara garis besar ya. Kata siapa Sultan ya? 24 bahasa resmi, mata uangnya euro, dan mereka juga anggota Schengen. Oh, di bawah. Ada bocor ya suaranya. Studionya di bawah. Dan GDP-nya itu untuk European Union ini 17 triliun euro loh, 17 triliun euro. Jadi per kapita itu bisa dihitung 36.000 euro per kapitanya. Mungkin next. Ya. Lalu kenapa pasar ke Uni Eropa? Jadi jelas sekali ya Bapak dan Ibu di sini, kalau jumlah penduduknya kan besar ya, dengan pendapatan yang tinggi. Tadi 36.000 euro per kapita. Lalu akses masuknya tadi yang disampaikan oleh Pak Arik itu betul sekali. Jadi masuknya itu satu akses gitu. Jadi
jika Bapak dan Ibu di sini sudah masuk misalnya ke salah satu negara yang di EU, maka itu bisa masuk ke 26 negara lainnya gitu. Lalu kenapa Belanda? Tadi udah di-mention berapa kali kenapa Belanda ya. Tentunya karena kita nih dengan Belanda ada kedekatan historis. Bahkan dulu juga zamannya VOC dulu ya, kalau kita belajar sejarah, mereka kan masuknya dari Belanda lalu disebar kemana-mana gitu ya di Eropa. Lalu terdapat di sana tuh ada 15.000 warga negara Indonesia, ini per tahun 2002 lalu ya datanya, dan di sana ada 1,7 juta diaspora Indonesia. Itu hampir sama dengan 10% penduduk total Belanda gitu, 10%-nya tuh diasporanya Indonesia. Jadi di sana tepat sekali jika kita ingin mencoba masuk ke pasar Belanda, pasar Eropa melalui Belanda. Next. Ya, lanjut. Nah, ini ada beberapa regulasi karena saya banyak sekali menerima pertanyaan dari teman-teman. Ini kalau produk boleh nggak ya atau nggak boleh? Jadi ada sedikit nih buat Bapak dan Ibu yang ekspor makanan gitu ya. Nah, ini kalau untuk makanan atau yang mengandung animal content, yang boleh masuk ke sana itu dari Indonesia itu saat ini paling hanya ikan ya, seafood itu masih boleh, ataupun derivatifnya tuh turunannya tuh dari yang gelatin ikan boleh. Tetapi buat produk-produk Bapak Ibu yang mengandung daging sapi, daging kambing, domba, daging babi gitu ya, ataupun unggas dan lain sebagainya, termasuk kelinci ataupun turunannya ya seperti gelatin. Jadi kalau ada permen yang mengandung gelatin sapi gitu, nah itu nggak boleh ya Bapak dan Ibu untuk diekspor ke sana. Lalu yang mengandung madu, yang mengandung susu ataupun telur. Hanya catatan untuk yang mengandung telur dan susu ini, asalkan kita bisa membuktikan bahwa susu ataupun telur yang digunakan itu berasal dari negara yang diperbolehkan untuk masuk ke negara EU atau negara European Union, itu boleh. Tapi memang harus ada pembuktiannya bahwa produk yang susu ataupun telur yang digunakan itu berdasarkan dari negara yang diperbolehkan masuk ke EU. Next. Nah, ini salah satunya juga kenapa European Union bagus, karena kita ada SEPA dan ini masih dalam terus berlanjut pembicaraannya, diskusinya antara G2G. Kita berharap bahwa ini bisa betul-betul berjalan ya, selesai, karena akan sangat menguntungkan UMKM ataupun produk-produk Indonesia untuk masuk pasar Eropa. Lanjut, cepat aja nih karena waktunya. Next. Lanjut, tolong. Halo? Bisa? Mbak Hana, boleh dibantu Mbak Hana? Ini masih screen. Sebetulnya selanjutnya itu saya screen-nya belum terlihat ya. Terlihat nggak Bapak dan Ibu? Sudah ada Bu Esther? Sudah terlihat produk yang diekspor ke Belanda. Oke. Soalnya di saya muter-muter. Okay. Ya, thank you so much. Oke, jadi kalau produk yang diekspor ke Belanda ini tadi sudah disampaikan juga ya oleh pembicara kita juga tadi mengenai produk-produk apa saja gitu ya. Ada tadi makanan dan lain sebagainya. Ini data berdasarkan Tracemap. Kalau kita lihat itu memang ini nggak semuanya ya saya tampilkan karena kalau nggak sangat penuh gitu. Nah, ini ada beberapa sebetulnya betul tuh ada footwear ya, sepatu dan mungkin alas kaki lainnya. Lalu ada cocoa, ada wood ya ataupun furniture, baju gitu. Nah, kalau kita lihat nih Bapak dan Ibu, peluangnya sangat besar karena Belanda sendiri tuh import produk-produk ini sangat tinggi. Contoh saya ambil contoh aja ya, itu misalnya furniture lah, furniture karena furniture lagi growing ya informasinya tadi. Indonesia ekspor ke Belanda itu kalau dilihat nilainya 74 juta dolar gitu ekspor ke Belanda. Tetapi sebenarnya Belanda sendiri import produk furniture itu 8 miliar dolarnya. Jadi kan
Indonesia masih punya kesempatan sebetulnya untuk mengekspor ke Belanda ya. Demikian juga dengan kopi dan tea. Kita baru 39 juta, tetapi sebenarnya Belanda sendiri itu 2 miliar. Nah, ada beberapa data sih banyak sekali, yaitu kalau kita lihat sendiri di Trademark, kalau kita cek sendiri itu banyak sekali, ada buah-buahan juga, ada dan di sini ada buah-buahan, ada beberapa produk-produk lainnya gitu yang sama seperti ini gitu. Jadi opportunity untuk masuk ke Belanda sendiri itu besar, apalagi ke Eropa Barat ataupun 26 negara lainnya. Next. Oke, memang ada beberapa tantangan ya Bapak dan Ibu kalau kita ngomong tadi berbicara tentang makanan gitu ya. Makanan, karena di sana ada 400 restoran pengusaha Indonesia dan banyak sekali restoran. Nah, sebetulnya mereka banyak bumbu-bumbu gitu ya. Tetapi memang ada tantangannya adalah dari pihak kita ini, dari Indonesia, adalah menjaga standar keamanan pangan. Jadi terutama untuk residu pestisida misalnya. Di sana tuh kalau ada pestisida langsung nggak bisa gitu kan. Lalu ada terkontaminasi misalnya aflatoksin misalnya di kacangnya gitu. Nah langsung itu nggak boleh juga, atau pengawet, atau ada beberapa perasa yang tidak diperbolehkan. Pengemasan juga harus betul gitu ya, maksudnya apalagi yang tersentuh dengan makanan langsung. Nah itu ada standarnya, harus food grade dan lain-lain. Pelabelan juga harus disesuaikan dengan standarnya Eropa. Jadi mereka punya European General Food Law, itu adalah standar yang mereka minta. Ada beberapa aturan di sana yang harus kita ikuti. Lalu belum lagi aturan mengenai EUDR atau misalnya EU Deforestation Regulation yang ini menyangkut di traceability juga. Traceability itu maksudnya dari awal si produk ini mulai dibuat hingga produk ini sampai ke tangan konsumen, begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu di sini boleh juga nih mulai apply sertifikasi seperti HACCP kalau untuk makanan ya, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000 ataupun buat mereka yang furniture dan lain-lain boleh nih mulai untuk STLK, karena persiapan EUDR, di mana nanti EUDR ini yang harusnya tahun Desember lalu ya, ini diperpanjang, masa akan berlaku di 30 Desember 2025 dan untuk UKM akan berlaku 30 Juni 2026. Nah ini kalau Bapak dan Ibu ada produk-produk yang termasuk ya, ada kayu, karet, minyak kelapa sawit, kopi, kakao. Kalau daging kita memang tidak boleh ekspor ke sana. Kedelai dan produksi dan hasil turunannya ya, jadi misalnya kayak kertas gitu ya, kertas itu kan dibuat dari pulpnya kayu. Nah kayunya itu juga mereka akan menanyakan untuk traceability-nya dalam hal EUDR ini gitu, ataupun furniture karena kan menggunakan kayu. Nah itu akan juga terkena dampak di EUDR ini. Sebaiknya kita sudah bersiap-siap ya. Jadi ada beberapa tahapan seperti mereka harus memverifikasi bahwa produk-produk kita ini deforestation free gitu. Jadi tidak menebang hutan, diproduksi secara legal, lalu melakukan assessment resiko, rencana mitigasi, dan menyimpan record atau data minimal 5 tahun untuk ini. Nggak akan dibahas lebih lanjut karena ini akan topik tersendiri gitu ya, karena memang ini sangat serius juga, karena akan ada denda nih buat mereka yang mengimpor bukan yang mengekspor, itu sebesar 4% dari turnover perusahaannya atau produk disita dan lain sebagainya. Next. Nah, cuman Bapak dan Ibu jangan berkecil hati, tetap saja bahwa kita masih bisa terus gitu ya untuk ekspor. Tentu saja kita harus meningkatkan, menjaga kualitas produk kita gitu ya, kemasannya juga dibuat semenarik mungkin dengan brand story gitu ya. Lalu labelingnya betul, kalau di Belanda itu harus menggunakan bahasa Belanda sudah pasti dengan nutrition fact, dan ada beberapa yang harus di disclaimer, misalnya alergan jika itu menimbulkan alergi. Untuk ada beberapa alergen yang harus dicantumkan jika Bapak dan Ibu mengantar produknya ada seperti itu. Lalu tentu saja kerjasama dengan ASDA, dan penting tadi juga disampaikan ya bahwa penting sekali bahwa harus ada website ya, karena website ini akan sangat penting gitu. Orang akan mencari dan pergi ke website untuk mencari tahu perusahaan ataupun produk Bapak dan Ibu, dan terakhir juga berpartisipasi untuk pameran-pameran dagang seperti yang akan dijalankan atau dilakukan oleh DNI. Next, terakhir ini sih ya, ini
info mengenai kalau Bapak dan Ibu punya produk masing-masing, karena nggak bisa dibahas satu persatu ya, ini bisa akses to market, di mana di sini Bapak dan Ibu bisa memasukkan gitu negaranya dari Indonesia, tujuannya adalah ke Belanda. Di situ bisa dilihat produk Bapak dan Ibu melalui HS code-nya, mengenai tarifnya berapa, peraturannya seperti apa, produk requirement-nya bagaimana, itu bisa dicek seperti itu satu persatu. Oke. Demikian Pak Erik, terima kasih Bapak dan Ibu perhatiannya, semoga berguna ya sharingnya yang hari ini. Thank you. Terima kasih Bu Esther, Mandagi atas banyak hal yang di-share. Saya bisa garis bawain untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkan dari tadi. Coba saya minta ada tangan-tangan atau ada icon-icon musik klik apa untuk produk yang Bapak Ibu yang produknya ada susu dan telur ya. Coba ada yang susu dan telur? Ada? Nah, nanti kalau ada tolong dikasih tanda gitu ya, supaya kita bisa tahu bagaimana caranya supaya produk itu bisa masuk. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama yang saya catat tadi adalah ada 448 juta orang di sana. 448 juta orang itu makan, mereka minum, mereka pakai baju, pakai topi, pakai baju, pakai celana, pakai apparels ya. Ya, dan dari 448 juta itu ada 1,7 juta itu orang Indonesia yang saya catat tadi. 15 ribunya WNI ya. Jadi 1,7 orangnya itu adalah diaspora, 15 ribunya WNI yang ada di sana. Nah, diaspora kan bisa jadi mereka sudah berasimilasi ya, sudah menikah dengan orang di Belanda. Nah, WNI ini mungkin sedang sekolah dan sedang melakukan hal yang lainnya, bekerja dan lain-lain. Dan di Belanda itu berbatasan dengan Jerman, Belgia, Prancis, dan Luxembourg. Artinya, kalau dengar tadi bahwa EU itu ada juga EU CEPA ya, dan One Border, One Regulation. EU CEPA itu artinya Bapak Ibu, orang di EU, penduduk yang ada di EU 448 juta orang ini, kalau ada orang yang individu atau usaha membeli produk Bapak Ibu dari Indonesia, maka tarif impor mereka ya itu special tarif atau bahkan bisa 0%. Ya, artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat biasa beli online ya, Bapak Ibu cuma bayar ongkir sama harga barang. Tarif impornya, pajaknya nggak usah bayar gitu. Itu membuat produk Indonesia akan lebih dicari oleh para pengusaha karena tarif impornya nggak ada. Ini peluang nih ya, ini peluang. Jadi kita udah one step ahead gitu ya. Tentu banyak tantangan-tantangan lainnya yang ditanyakan oleh teman-teman. Nanti kalau yang mau bertanya silahkan diketik di kolom chat, nanti saya akan tanyakan. Jadi ada EU CEPA ya, ada aturan-aturan tentu saja. Nanti aturan-aturan itu bisa dibaca langsung di access to markets tadi yang disampaikan oleh Bu Esther. Nah, produk-produk yang saat ini sedang tinggi permintaannya adalah, pertama kalau dilihat tadi apa yang sudah ada dan yang dibutuhkan sampai permintaan 2 juta tadi, sekarang baru 90 ribu adalah pertama, furniture. Nah, coba sekarang yang produknya furniture, coba dikasih angkat tangan atau ada icon apa gitu ya, icon flares atau apa gitu. Lalu apparels, siapa yang produknya apparels? Coba, apa yang dipakai dari mulai ujung rambut kepala, di atas kepala nih sampai ke ujung kaki, sepatu dan semuanya. Itu apparels, things that you wear, and then also leather articles ya tadi ya. Lalu ada coffee, tea and spices. Wah, ini untuk teman-teman yang tadi sambil dengerin menghirup teh atau kopi, ini sekalian aja dijual. Yang produknya coffee, teh, coba raise your hand or give a mark atau kasih tanda di sini reaction ya. Dan ini semua itu sangat dibutuhkan oleh penduduk di EU ya. Jadi ini Pak Lambert Johan nih, coffee and spices ya. Jadi apa ya, ini kan suatu hal yang sekarang sudah terjadi ya. Minang Kitchen nih kayaknya spices ya, Minang Kitchen nih. Nah, kalau bikin perusahaan tuh gitu Bapak Ibu, Minang Kitchen, kita udah langsung dapur Minang
langsung kita inget, oh nasi Padang cie, nasi Tambo cie, kan gitu ya. Tapi yang diekspor bukan itu, yang ekspor adalah bumbunya kayaknya. Nih Pak Aril Azhari langsung aja, kayaknya saya boleh juga nih Pak Eri bilang nasi Tambo cie nih tadi ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengangkat beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan ya. Yang pertama itu kita masuk dalam question and answers ya. Mr. Victor, we are now entering the question and answers. And first, we are going to ask Ibu Esther ya. And then after that, we are going to ask you because there is a question from Indarto. Pak Indarto is asking Pak Victor and also Ibu Esther. Ibu Esther, kalau produk teh bunga rosella merah dan teh bunga rosella ungu, ada merah ada ungu nih Bu. Ya. Kuning tapi nggak ada, biru nggak ada. Ini harusnya kalau bersatu, kabinet bersatu ada merah, ada ungu. Just kidding ya. Rosella ungu, rosella merah di clear belum? Teh Bu, lebih umumnya teh berarti ya. And for Mr. Victor, Pak Victor, what is the packaging? Yeah. What is needed for the packaging and license? For product retail. So for product retails, for example, products that are going to be bought directly by consumers or retail product, what is the license or packaging? License, for example, maybe as an example, in Indonesia we have BPOM. In US we have FDA. How about in Netherlands or in EU? What do they need? Maybe we can start with products of food and beverage in a packaging that has packaging in it. What is the license need for the product to be distributed? Silakan, ini dulu. Ibu Esther duluan, silakan Ibu. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Indarto. Ini kalau mengenai teh ya, untuk spesifiknya ini kan flower tea ya, artisan tea. Itu harus kami cek dulu Pak, karena yang saya dapat ini HS code-nya itu masih sangat-sangat general, jadi hanya tea gitu. Nah, jadi kalau Bapak tahu HS code-nya, itu bisa kami cari tahu sebetulnya produknya itu banyak peminatnya atau tidak. Tetapi yang sudah pasti adalah saat ini kan rosella itu kan berarti masuknya ke health product ya. Health product itu menurut saya sih hampir di sebagian besar negara-negara maju ya, itu lagi increasing untuk produk-produk yang lebih ke arah health gitu. Karena ini kan teh rosella. Biasanya saya tahunya merah nih Pak. Yang ungu tadi saya yang biru ya. Warna apa tadi Pak? Warna ungu. Ungunya betul, yang ungunya saya belum familiar gitu. Biasanya warnanya merah gitu Pak. Seperti itu. By the way Pak Erik, sebenarnya produknya tuh yang saya belum sebutkan juga tuh kacang-kacangan juga permintaannya banyak loh. Nuts dari Indonesia. Itu juga import Belanda import sangat tinggi, tetapi supply kita kayak Belanda tuh lebih kecil gitu. Jadi pasarnya tuh sebenarnya masih bisa mengambil pangsa-pasar yang ada gitu, karena sebetulnya kita ekspornya masih kurang lah dibandingkan negara lain masukin ke Belanda gitu. Nah ini Bapak Ibu coba produknya, coba deh Bapak Ibu sekarang ketik di chatting nama dan produk nih supaya kami tahu, karena kita lihatnya ada Bu Anik, ada Bu Intan, ada Aurea, ada Lani, ada banyak sekali. Pak Javon tadi ada bertanya, Delvi, Bipang Jangkar, Zada, Penny. Coba diketik namanya atau diketik merek produknya, lalu apa ini, apakah apparel umumnya ya umum. Jadi biar kita bisa lebih spesifik nih diskusinya teman-teman. Come on, please ask because it's time for you to ask. This is the time for you to get your knowledge as much as possible ya. Ini waktu untuk teman-teman semua untuk tahu lebih banyak kenapa Eropa Barat. Yang pasti satu yang saya garis bawahi kata Ibu Esther tadi dan kata Pak Victor adalah demand-nya besar, supply-nya masih kurang dipenuhi oleh negara-negara Asia. So please, karena itu kita pengen banget nih orang Indonesia untuk masuk ke sana gitu ya. Dan ini adalah salah satu cara yang
dilakukan oleh anak-anak Indonesia yang hebat seperti Pak Latif, Ibu Mira, ya Bu Sari, Pak Diki, untuk bergabung dan memberikan jalan, gitu ya. Nah, Pak Victor, please, what is the packaging and the license? Is that a sample packaging or a specific packaging? Yeah, or is there? Maybe we can start with what is the license needed? Yeah. Okay. For the products to be. First of all, I would like to apologize because from technical reasons, I was out of the meeting for around 10 minutes. So I think you notice now my background is different. So I'm on my phone now. So luckily so let's call it some technical issues. In logistics, the export part, so the Indonesian part, if your packagings are allowed to go out of Indonesia, once it arrives in NL, the packaging will be accepted. Okay, so for questions regarding the packaging should be checked at origin in Indonesia. For once it arrives in NL, third thing should be registered to we call it the NVWA. That's the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority. So maybe I can spell it. That's Nevada, Victor, William, Antonia, NVWA. On their website, you can read all the requirements needed. So read them carefully, registered with them, and especially if it's fresh food, like fresh fish or something. Those are more severe. Canned goods, like beans or jackfruit in cans, are very less severe. One really important rule for the packaging: on every unit packaging, there has to be the ingredients list. Okay, in the Netherlands, you cannot sell not even a package of gum without the ingredients mentioned on it. In English, Dutch, okay, so not only Indonesian, in English or in Dutch also, the ingredient list, very important. Oke, thank you Pak Victor. Jadi teman-teman, kalian pengusaha-pengusaha hebat dari Indonesia ini, intinya di kemasan Bapak Ibu harus ada ingredients. Itu poin yang pertama sih yang disampaikan ya. Harus ada ingredients-nya, harus ada benda ini dibuat dari apa sih gitu ya. Dan sedikit masukan mungkin ingredients-nya harus yang paling utama dulu dari depan. Nah ini biasalah di BPOM kalau Bapak Ibu sudah ada nggak masalah. Tapi satu hal lagi yang paling penting nih Bapak Ibu yang produknya sudah BPOM, itu nggak cuma itu aja Bapak Ibu, yang belum BPOM pun masih bisa. Kenapa? Karena yang belum BPOM, yang dibutuhkan di sana adalah, ini sudah disampaikan oleh Pak Imam nih, NVWA. Pak Victor also type it down ya, NVWA. Jadi yang let me change into this one. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Victor sebelumnya, ketika ada masalah dengan teknis, memang biasa, itu namanya biasa dalam pertemuan online atau webinars ya. Jadi kita lanjut. Suara saya masih bisa terdengar? Terdengar Pak. Bisa. Oke, baik. Jadi yang disampaikan tadi dengan Pak Victor itu intinya adalah Bapak Ibu kemasannya yang penting ada ingredients dan nutrition fact dan beberapa hal. Dan Bapak Ibu nggak harus BPOM, karena BPOM itu aturannya di Indonesia. Jadi Bapak Ibu cukup PIRT, nanti daftarkan produknya di sana. Siapa yang daftarkan? Tentu pembelinya yang membeli produk atau importirnya. Jadi di sana mendaftarkan produk Bapak Ibu dan dapat nomor NVWA-nya nanti. Jadi kalau produknya belum BPOM gimana? Nggak usah khawatir, PIRT cukup. Artinya seperti Pak Victor sampaikan, kalau produk Bapak Ibu sudah boleh diedarkan di Indonesia, maka nanti ketika diedarkan di Belanda perlu NVWA. Yeah. And also Pak Victor, the next question, let me tell you first, and then I'm going to go to Ibu Esther.
yeah, and then I'm going to go back to you later. Yeah, so first from Pak Javin. Jadi Pak Javin ini menanyakan kepada Pak Victor dan Ibu Esther. Ya, untuk Pak Ibu Esther, bagaimana potensi pasar produk frozen sweet potato, gitu ya? Sweet potato, lalu pasar vegan dan makan sehat, gitu ya. Jadi apakah supply frozen atau bagaimana? Nah, ini kira-kira itu pertanyaannya Bu Esther. And nanti saya tanya ke Bu Esther, setelah ini Bu Esther jawab, saya ke Pak Bugers dulu pertanyaannya. Pak Victor, Pak Javin Indowoyang said, thank you very much for your explanation. Yeah. Now, Pak Javin is exporting their product regularly to Japan and South Korea. And they are aiming to export their product to Netherlands. Their problem is, the main problem is the freight cost is very high to export from Indonesia to Europe because the ship needed to transit to another hub and make the cost high. What I want to know is Salvini Del Bene could solve this problem for them. I wish. I wish. That's the question. So yeah. I mean, can you ship their product from Indonesia, it doesn't say from which port, but any port from Indonesia to Rotterdam? Yeah. Of course, yes, we can. The problem they are encountering is question and demand. At this moment, there's a big demand of containers in Asia, because in Asia they want to fill the containers, send back all over the world for outbound. So that's why at this moment, for example, it's very cheap to export from us to Indonesia or to China. Rates are low. Maybe for $100 you can ship a container from Europe to Asia. The other way around, it's again the demand is very high. It's very, very expensive. That's the market that determines it. We are importing a lot from China, Indonesia, every Asian countries. What we can do as Vino Del Bene, if the transit time is not an issue, we can find a carrier with a longer transit time that maybe can be cheaper. But we as an expert can find the lowest rate possible for our customers. The lowest in the range of every carrier, we can find the lowest. And our leverage is kind of high because we ship around almost 1 million, 500,000 containers per year. So our leverage with the carriers, the ocean freighters who sail with the ships, we got very good contacts. So we got good contract with them, so we can get reasonable rates. But I cannot solve the really high demand or the high rates. I cannot avoid. Okay, thank you so much, Victor, for the answers. So basically, teman-teman, pada dasarnya disampaikan oleh Pak Victor adalah Pak Javin terutama ya. Salvini Del Bene ini sangat terintegrasi ya dengan port atau pelabuhan-pelabuhan yang ada di Eropa, terutama di Belanda, dan pelabuhan-pelabuhan lain antara Indonesia ke Belanda. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Javin tadi bisa dicarikan solusinya. Ya. Thank you Pak Victor. Sama-sama. Oke, next. Ibu Esther, silakan Ibu. Oke, Pak. Ini tadi ada pertanyaan mengenai yang pertama frozen ya. Frozen itu sebetulnya produknya tadi sudah dijawab oleh Pak. Sorry. Halo. Ya, jelas Bu. Oke.
Jadi misalnya yang frozen potato tadi ya, menurut saya kalau frozen potato itu permintaan cukup bagus ya untuk negara-negara maju gitu kan. Dia kan makanan-makanan organik dan maksudnya kalau dia organik gitu dan bebas gluten gitu. Kalau di sini saya lihat permintaannya cukup bagus untuk Netherlands, untuk Belanda, UK, Jerman sama Prancis gitu ya. Hanya memang tadi kendalanya pasti kalau dari pengiriman frozen itu pasti di sisi freight cost-nya. Saya tahu karena saya juga ada produk frozen, jadi pengiriman itu selalu menjadi biaya freight cost-nya yang harus bisa-bisanya atau enggak. Itu sih satu hal. Dan yang kedua tadi Pak, saya lanjut aja, tadi saya ada juga yang bertanya mengenai vanili ya. Vanili itu permintaannya pasti bagus ya. Kan vanili produk komoditas Indonesia yang cukup salah satu Indonesia tuh ekspor vanilinya cukup bagus dan salah satu tujuannya kalau nggak salah di sini adalah Belanda juga gitu. Jadi dari sisi permintaan vanili bisa, dan Ibu bisa cek sendiri sebetulnya di Trademark kalau Ibu tahu HS code-nya berapa, itu bisa cek sebetulnya Belanda itu mengimpor vanili itu berapa besar dan kita tuh ekspor ke Belanda berapa besar. Itu bisa kita cek sendiri nanti di Trademark. Itu ada caranya sendiri untuk kita cek satu persatu produknya gitu loh Pak. Ini saya langsung aja ya Pak Erik, kalau saya ngeliat baca daripada ini nanti. Iya, banyak itu. Ya, biskuit, kacang-kacangan, permen gitu. Sebenarnya permintaan di Belanda nih besar kalau kita lihat ya. Dari permintaan Belanda, tapi kita supply ke sananya sebetulnya belum banyak. Nah, dari sisi biskuit sendiri sebetulnya salah satu kendalanya itu menurut saya jika menggunakan telur ataupun menggunakan susu. Nah, itu yang harus diperhatikan bahwa telur dan kandungan telur dan kandungan susu itu harus bisa di-trace bahwa asalnya itu harus dari negara yang diperbolehkan masuk ke Eropa. Jadi kalau misalnya susunya bukan dari negara yang masuk, bukan dari yang disebutkan masuk ke Eropa, itu ada listnya, kita belum boleh untuk mengekspor produk tersebut. Unfortunately-nya itu sih Pak. Sambal pasti iyalah, sambal pasti banyak permintaan. Kemarin waktu lagi Pak Erik tahu sendiri ya Pak, kita lagi pameran tuh banyak sekali permintaan. Yang produk sambal nih, coba angkat tangan yang produk sambal. Waduh, ini di sana benar-benar dah. Ibu-ibu di sana luar biasa ya Bu Esther ya. Ya. Pak Victor, do you like sambal? Do you like chili? Indonesian chili, sambal? Oh, yeah, a lot. I like it a lot. I'm frequent. Bapak Ibu yang produknya sambal. I'm a frequent guest at Warung Padang Lapek in The Hague. Padang food is very spicy. I like it a lot. It's my favorite. Warung Padang Lapek. Oke, itu warung Padangnya. Okay, what do you always eat there, or there are how many Padang? Many times. Oh, many times. What which menu that you often eat there? Padang komplit. Padang komplit. Aduh. Komplit. So it's Arif Azahari ini udah geleng-geleng nih tadi nih. Kayaknya menghilang Pak Arif nih lagi pesen nasi Padang. Pak Victor, you make every one of us here has an appetite for Padang food because of me too. Padang komplit. I'm drowning also. Let me ask you, have you been to Indonesia? Yes, many times. Have you tried Padang food in Indonesia? I don't think so. No. I've been to. Okay. So the I did. Oh, I just heard I did. I guess yes. So, but there's no difference, yeah, Padang Indonesia and Padang in Netherlands. Yeah, but only this restaurant, eh? Only the difference is the price, yeah. Yeah. The price is different. I'm not getting paid for the marketing, but that's authentic. Even the menu in that restaurant was in Indonesian. They didn't change anything. Oh, they didn't change anything. Oh, ini from Minang Kitchen. They said they can make a lapek, ya. Wow, amazing. So, Bapak Ibu, let me say in bahasa again, Pak Victor. Bapak Ibu semua, apa yang ada di sana, produknya, makanan terutama ya, itu sama persis dengan Indonesia. Karena supply-nya itu sedikit, permintaannya banyak. Ya seperti nggak cuma orang Indonesia makan, Pak Victor juga makan, Bapak Ibu. Jadi
come on, di sana udah ditunggu nih keberadaan Bapak Ibu, dan di sana nanti kalau Bapak Ibu ikut Discovering Manic Vision Indonesia 2025 akan ada business to business matching, B2B, ya. Dan setiap produk yang nanti dibeli oleh orang Belanda atau orang di European Union itu akan dibantu oleh teman-teman stafnya Pak Victor Bogers di Indonesia atau Pak Victor Bogers sendiri stafnya di Belanda untuk dikirim produknya, baik dalam bentuk satu peti kemas 20 feet atau 40 feet maupun dalam bentuk CBM. You can also send in CBMs, right, Pak Victor? Yeah. Okay. No problem. No problem. Jadi ini lengkap Bapak Ibu. Dan di sana nanti kalau Bapak Ibu ikut akan ada B2B atau business to business matching. Jadi Bapak Ibu akan dipertemukan dengan pemilik restoran, lalu pemilik beberapa supermarket chains atau bahkan investor, ya, yang akan membuat Bapak Ibu bisa masuk ke. Jadi ada beberapa orang yang memang mereka menguasai negara-negara tertentu di European Union, ada yang memang dia secara umum, ya. Jadi nanti ada importir, lalu ada investor, lalu ada juga pemilik gudang, ya, yang memang dia menyewakan gudang. Jadi semakin banyak orang yang membawa produk di luar negeri, terutama Indonesia, dia akan senang sekali karena gudangnya harus disewa untuk produk itu masuk sebelum didistribusi. Jadi itu yang akan ada di sana, dan peluang bisnisnya besar sekali karena yang pertama supply-nya dikit. Itu yang kata kunci sih kalau dalam ekonomi, itu kata kuncinya itu. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi untuk Mr. Pak Victor. How about coconut soy sauce? Coconut soy sauce. Have you seen coconut soy sauce product, herbal tea and coffee as a problem entering European market? Coconut oil, no. It can be bought in very many places. Soya sauce too. And I haven't encountered any problem with neither of those three products. No, oke. Jadi untuk Ibu dari PT Liza Herbal, ya Bu Sekar Ayu, ini nggak ada masalah tuh, bisa-bisa aja masuk ya. Terutama kata kuncinya ada organic tadi ya, organic ya. Pak Victor, organic is something that is lovable, right? Anything that is organic in Netherlands, it something sells, that people use, right? Yeah, it sells better. More and more people are eating organic food nowadays. It's getting more normal. And what you see in the supermarkets at the shelves, many years ago it was maybe 1 meter of organic products. Now it's a whole lane of organic products. Ya, so jadi, it sells better if it's organic. Oke, Bapak Ibu, kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Bapak Ibu kalau mau bertanya silahkan ya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin baru gabung, selamat datang. Dan ini ada Pak Victor, ada Bu Esther, dan saya sendiri. Kami ini, saya dan Bu Esther ini sudah pernah ke DMI, dan ini pembelinya banyak. Ini baru ya, pertama kali saya nemuin di sebuah pameran, pembelinya banyak dan bagus-bagus, tapi Bapak Ibu yang menjualnya itu ya kurang banyak juga gitu. Jadi harusnya pas gitu. Jadi sehingga jadilah sebuah bisnis gitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi untuk Bu Esther ya, Bu Esther. Furniture apa yang sedang high demand ya. Lalu kalau Bu Clarissa tadi sudah dijawab oleh Pak Victor bahwa organic, gluten free, segala hal yang ada organic dan gluten free itu semakin hari menjadi hal yang semakin banyak dipilih dan biasa gitu. Jadi orang biasa beli hal yang organik ya. Kadar gula atau batasan kadar gula yang diperkenankan di pasar EU, dan apakah ada teks bagi produk yang mengandung gula? Wah, Ibu Ika, ini pertanyaannya sangat dalam, dan ini mungkin coba kita tanya ke Pak Victor. Apakah Pak Victor cukup tahu ini? Mr. Victor, do you have any knowledge about taxing, about import tax?
is it different import is the question is import tax for food and beverage, yeah, is something that contains more sugar or something contains sugar, something that is less sugar, is there any differentiation? Sugar tax. I think what does it mean like the sugar tax? Do the sugar tax Union impose a sugar tax just like Mexico and Philippines? Or not like regulation, like they need to put like certain label for a sugar that high content sugar, and they should put a certain label on their packaging. Ya, itu udah pertanyaannya itu. Nggak ada sih Pak, tahu saya kalau di Eropa. Nggak ada ya. Tapi nggak tahu, coba tanya ke sugar Pak. tax. Pak Victor, is there a sugar tax? No. Sugar tax, if you're too sweet, sweet, then you have to pay more tax. Yeah. No, it's May, right? There's none. Yeah. To be honest, of course, if I know things, I will say I know. If I don't know them, I don't know them. The only thing I know is that the politics. Can you zag dit alsjeblieft? Voor echo. What I know is that the politics are talking about a sugar tax. They're only talking about it. So in the future there might be a sugar tax. That's how I can answer the question. Oke. Jadi untuk Ibu yang tadi bertanya tentang sugar tax ini, Bu Ika ya, mumpung belum ada Bu, itu baru politikus saja ngomong, wah ini yang kemanisan kita harus gula ini. Makanya Ibu Ika, kalau Ibu terlalu manis, Ibu jangan ke sana. Ibu begitu datang nanti dicek pasportnya, wah maaf Ibu Ika, Ibu harus bayar import tax karena Ibu datang sini, Ibu terlalu manis gitu. Sekarang belum ada Bu. Jadi Ibu cepat-cepat produknya ke sana, masuk dulu, nanti kalau udah direalisasikan, Ibu kan udah masuk tuh, tinggal di sana tinggal daftarin gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bisa apa yang Bapak Ibu ketahui ini langsung ada actionnya ya. Kalau Bapak Ibu tidak ada actionnya, ada orang lain yang akan duluan masuk. Terus terang Bapak Ibu produknya kan sama-sama aja. Kalau ngomong sambal, wah ini Ibu Anik bisa bikin sambal, Ibu Ika bisa bikin sambal, ya. Kalau nyambel semua ibu-ibu bisa lah. Tapi cuma ada beberapa ibu-ibu yang benar-benar terbang ke sana, jualan di sana, dan benar-benar produknya dibeli di sana, sehingga nggak cuma orang Indonesia aja yang beli, orang di Belanda juga beli, ya. Terus ada lagi pertanyaan, ya semua jadi pertanyaan yang mengandung tentang organics dan semuanya sudah dijawab dia. Ada sedikit lagi nih, ada tentang Pak Erik tadi ada yang tanya mengenai furniture tuh, tapi sebenarnya Pak Victor udah jawab kan bahwa trennya tadi adalah yang bisa tahan all weather ya tadi. Soalnya saya juga kurang tahu nih Bapak dan Ibu untuk tren furniture seperti apa, pasti akan terus berubah. But I believe that bisa dicari tahu juga trennya melalui buyer-buyer ataupun pameran-pameran dagang yang ada di Eropa khusus furniture, itu pasti ada. But then maybe the questions bisa ke Pak Victor, Pak Erik mengenai tadi furniture yang lagi tren. Iya, oke. Ya. Tadi siapa yang nanya furniture nih? Harus angkat tangan dulu nih, atau ada saya catat di sini furniture itu yang bertanya adalah Letavia. Nah ini saya kasih tahu satu hal ya. Salah satu perusahaan Indonesia yang berhasil menandatangani kontrak senilai kurang lebih hampir 900.000 euro itu adalah furniture ya. Dan Bapak Ibu beli furniture ini untuk yang punya furniture ya, terutama ya, furniture itu kan kalau ekspor ya, kalau furniture diekspor itu kan harus satu kontainer ya, satu peti kemas, karena kalau beberapa saja ya itu cost-nya akan mahal. Mr. Victor, I'm encouraging Indonesians to export in full container load because, for example, furniture, if they export only several CBMs, the cost gonna be higher rather than one full container load. Is it? Correct. Yeah. You can use the turning points from LCL, less container load, to FCL, full container load, is about 10 cubic meter. 10, 11. 10. Okay, so if you only have one couch, one cubic meter, do it via LCL.
if you are around the 10, 11, it's better to ship more and book a whole container. That's way more cheaper. That means from the buyer side, from the Holland people, from the people from EU, they will think that, oh my goodness, if I import only several CBM and I import full container load, the difference is going to be very high, is it? Ya. Yes. Jadi Bapak Ibu khusus untuk yang furniture ini pembeli di sana jarang yang beli 1-2, minimal pembelian itu 1 container load. Seperti yang terjadi dengan salah satu perusahaan dari Indonesia, ya, dari Jogja terutamanya, yang sudah mendapatkan kontrak untuk membuat furniture dan insya Allah akan dikirim di bulan April ini, ya. Permasalahannya satu, yaitu biaya yang cukup mahal yang tadi disampaikan, ya. Tapi tadi memang permintaannya sangat banyak. Jadi biasanya kalau high demand itu maka harganya juga naik, ya. Mr. Victor, is there a general rate increment right now for container? It's actually going down. There's a trend that is going slowly down. Oh, I see. Yeah. Jadi Bapak Ibu, There was a high peak in November last year, but nowadays we can extend our rates with the carriers, where they are extending the rates and they're getting slowly lower. So the highest peak we passed it. Jadi Bapak Ibu dari sisi pembeli ini sekarang mereka lagi diuntungkan karena harganya dari high peak-nya dari paling tinggi November sekarang sudah perlahan-lahan turun dan mencapai tarif yang memang menggiurkan untuk importir, ya. Nah, ini ada sedikit lagi pertanyaan, 1-2 pertanyaan lagi ya sebelum kita akhiri pembicaraan diskusi kita di sore hari ini atau di pagi hari di Netherlands. Potensi herbal drink, lalu ada juga ganggang laut. Oke. Mungkin Ibu Esther bisa bantu untuk ini jawab, Ibu. Ganggang laut dan herbal drink seperti jahe. Kemarin saya pameran bawa jahe, itu salah satu yang cukup laku sih Pak, Ibu, gitu, untuk yang herbal drink. Di sana juga pada saat DMI ada yang jual jamu-jamuan, dan ternyata kalau untuk Belanda sendiri itu bukan sesuatu yang terlalu baru banget ya. Jadi sebetulnya asalkan bisa cara menjualnya baik dan brandingnya mungkin Pak Erik lebih jago nih gimana caranya supaya bisa lebih branding, lebih dikenal produknya di sana, diperkenalkan ke masyarakat sana, itu ada pasarnya. Kalau untuk ganggang laut saya harus cek nih Pak, ganggang laut ini HS code-nya berapa dan apakah ada aturannya atau bagaimana, karena jarang ya, saya belum pernah tahu kalau untuk ganggang laut, saya harus cek dulu gitu. Karena nggak semuanya kenal, barangnya banyak banget di Indonesia nih. Sebetulnya kita sangat kaya gitu, kaya sekali gitu. Indonesia nih produknya banyak banget gitu Pak. Nah, ini ada tas plastik jali. Itu kemarin ada ibu-ibu yang jual, tapi cara presentasinya kurang. Karena itu Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu B2B ada business matching di sana akan dibantu. Jadi Bapak Ibu di sana ada business forum, ada business matching, di mana di business forum para pembeli ini akan memberikan informasi, saya tuh butuhnya produk ini dengan spesifikasi yang seperti ini. Kalau Anda punya, yuk duduk sama saya, kita ngobrol, dan kalau produk Anda menurut saya bagus, masa saya akan beli, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada beberapa produk yang sudah dibawa, dan satu masalah bahasa, tapi jangan khawatir, di sana ada orang-orang Indonesia, anak-anak muda ya yang sedang kuliah di sana, nanti bisa diperbantukan. Jadi kalau masalah bahasa jangan takut kalau lantas saya ke sana nggak bisa bahasa Inggris nih, ya raiso Inggris piye, nggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu tahu kalau ketika ditawar harganya saya mesti di harga berapa, dan sudah ada perkiraan price list harga untuk distributor bagaimana, untuk importir bagaimana, untuk agent bagaimana, itu yang penting gitu ya. Kalau masalah bahasa nanti bisa dibantu oleh teman-teman di sana. Itu teknis, masalah teknis yang memang perlu bantuan di mana-mana begitu, karena bahasa Inggris bukan bahasa utama di Indonesia. Ya. Nah, ada pertanyaan terakhir sebelum saya kembalikan ke teman-teman di Kupu.
adalah Mr. Victor, Pak Victor. Organic, ya. But now it's not organic food, organic granule pupuk apa Bu Esther? Pupuk is fertilizer. Yeah. Organic fertilizer. Oh, In terms of granule, in form of granule, is it fertilizer? Organic fertilizer is something, because I know there are many people whose business is in agriculture. When I went to Amsterdam, when I went from Amsterdam Schiphol to Utrecht, I see a huge land. Yeah, I'm sure they need fertilizer. My question is, do they still need organic fertilizer from another country? yes, we do. There's the people are more and more health conscious in the Netherlands. So I heard you talk about the herbal drinks. If the herbal drinks is trending too, it's even better if they are sugar-free, gluten-free, and organic. The same for the poo-poo. How did you call it? The Fertilizer. The fertilizer, yeah. The fertilizers, even if they are organic, it's even better, because nowadays people are a bit afraid of the pesticides and the chemicals in it. Okay. That's the same as people are getting more health consciousness these days. Oke, sebentar lagi. Saya tambahin dikit nih Pak yang fertilizer. Baik, ini datanya ya dari nanti kita trade. Jumpa lagi dengan Bu Esther, tapi saya mau sampaikan ke tim Kupu. 5 menit lagi saya akan serahkan ke tim Kupu. Silakan Bu Esther. Oke, jadi kalau ngomongin pupuk ya, fertilizer ini kalau data ya, Indonesia tahun 2023 itu hanya ekspor ke Belanda, value-nya tuh 50 juta US dollar. Padahal Belanda sendiri belanja itu 881 juta US dollars. Jadi permintaannya sebenarnya Belanda banyak gitu, ada permintaannya Pak, dan kita ada kesempatan sebetulnya, apalagi organik gitu. Kemarin saya ketemu orang yang jualan pupuk organik, dia pergi ke Saudi, juga pergi ke Vietnam bareng, dan itu permintaannya luar biasa, growing gitu menurut dia gitu Pak Erik. Thank you. Oke, jadi nih Bapak Ibu, sebelum saya serahkan ke tim Kupu, Pak Victor, I'm wrapping up before we are going to close this awesome discussion, especially with you in bahasa ya. Bapak Ibu sekalian, ini yang sudah tahu informasi ini harus melakukan action ya. Jadi sampai pupuk pun baru, kalau yang informasi dari Bu Esther sampaikan 800.000 baru dipenuhi 50.000, berarti baru 6% ya, sekitar 6%, 7%, 6-7% dari 100% kebutuhan Belanda. Wow. Dan Bapak Ibu ke Belanda itu perlu visa, namanya Schengen. Satu visa bisa untuk beberapa negara di EU, visa Schengen, dan itu nggak mudah dapetin visa Schengen. Dan pembuatan visa nanti akan dibantu oleh tim dari PU ya, oleh panitia nanti. Kalau Bapak Ibu peserta dalam pameran Discovering Magnificent Indonesia, ikut bisnis matchingnya, dengerin bisnis forumnya, dan Bapak Ibu bisa langsung ketemu dengan para pembeli, negosiasi dengan para pembeli yang akan datang nanti, atau di sekitar Utrecht. Jadi Utrecht itu adalah salah satu kota bisnis. Memang agak jauh dari Amsterdam, tapi itu dekat. Only by train people from Berlin, hanya dengan kereta dari Berlin datang. Lalu hanya dengan kereta dari Prancis, dari Luxembourg, dari Belgia datang, gitu ya. Itu kalau Bapak Ibu tahu, searching sendiri, Utrecht adalah tempat dengan stasiun kereta yang paling nadi, kalau dibilang nadi itu paling banyak yang ke Eropa, rather than from Amsterdam atau dari Den Haag. Ya, jadi tempatnya sendiri itu sangat representatif, ya. Dan kalau untuk lebih jauhnya nanti bisa dari teman-teman dari Kupu, ya. Dan untuk pengirimannya nanti ada Salvino Del Bene yang akan bantu. Salvino Del Bene ini
dengan tagline-nya bahwa setiap pengiriman ada ceritanya, itu buat saya sih luar biasa, karena memang setiap produk beda-beda. Organik nggak cuma dimakan, tapi pupuk juga organik. Hati-hati, jangan sampai salah. Karena Bapak Ibu kalau makan organik sehat, kalau makan pupuk organik, ya kalau Bapak Ibu tanaman sehat, tapi kalau Bapak Ibu manusia mungkin akan beda hasilnya gitu ya. Nah, saya mau kasih pantun, tapi kalau saya kasih pantun nanti cuma kita yang ngerti, Pak Victor nggak ngerti ya. Jadi saya kembalikan ke Kupu dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya sekali lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Kupu silakan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Erik sudah memandu webinar di sore hari ini. Kami dari tim Kupu mengucapkan banyak terima kasih untuk semua peserta yang sudah bergabung di sore hari ini. Begitu juga kepada speaker kami, Bu Esther dari CEO Kadin ITH, dan juga Mr. Bugers, Sales Executive from Savino Delben, Netherlands, dan juga kepada Pak Erik sebagai moderator, dan juga kepada host kami ataupun partner kami dari Negriku Foundation. Tadi ada Pak Latif, Bu Mira, dan mungkin ada Bu Eva juga. Harapan kami dengan adanya webinar ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan insight-insight terbaru tentang ekspor produk dan juga bisnis internasional, peluang-peluang bisnis di Eropa. Semoga melalui webinar ini Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru juga mengenai ekspor produk. Dan kami juga mengajak Bapak Ibu untuk join di DMI Expo, karena ini adalah kesempatan emas untuk Bapak Ibu bisa mengekspand produk Bapak Ibu di Eropa. Dan juga kami ingin menginformasikan, mungkin sebelum kami tutup, seperti yang sudah di-mention sama Pak Erik sebelumnya, kalau di DMI Expo 2024, DMI Expo sudah sukses dengan mencapai 1,7 juta euro atau setara dengan 30 miliar rupiah, yang dimana dari 7 MOU dan juga dari exhibitor kami yang join di 2024 sudah menghasilkan 1,7 juta euro dalam B2B ataupun value bisnisnya. Jadi kami berharap Bapak Ibu mendapatkan insight-insight terbaru dari webinar hari ini, dan juga kesempatannya kami memberikan diskon 30% sampai Maret 2025 jika Bapak Ibu ingin bergabung di DMI Expo, dan juga ada 20% diskon sampai di Juni 2025. Nanti informasinya bisa kami cantumkan ataupun sudah dibantu oleh tim kami di grup chat. Bapak Ibu boleh menghubungi tim sales kami ataupun kontak yang ada di layar Zoom sekarang. Sekian dari kami, terima kasih untuk semua peserta yang ada di sini dan juga speaker, dan kami harap sesi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan membantu UKM Indonesia dalam mengembangkan bisnisnya ke tingkat internasional. Sekian dari kami tutup webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Victor, thank you Mr. Victor. Thank you. Bye-bye. Pak Erik, Thank you everybody. Terima kasih Pak Esther, terima kasih semuanya. Halo Bu Iya Madundang dari Bitung. Luar biasa. Thank you. Jangan lupa akan ada 9 webinar lagi nanti yang akan kita adakan dari DMI Expo. Kami akan selalu mengupdate informasinya di kontak-kontak kami ataupun nanti di sosial media kami. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore semuanya.